warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murra Putri Asmania dengan NIM 2310542030. Saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Ekonomi Moneter. Adapun judul yang saya ambil yaitu Pasar Valuta Asing. Pertama, saya akan membahas mengenai apa itu mata uang dan nilai tukar. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa kurs merupakan harga bagi mata uang lainnya. Nah, jadi ada dua jenis nilai tukar. Yang pertama itu transaksi spot dan yang kedua itu transaksi forward. Yang spot itu melibatkan secara langsung, sedangkan untuk forward itu dilibatkan dalam sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya mengapa nilai tukar itu penting? Karena nilai tukar itu akan mempengaruhi harga relatif dari barang domestik. Kemudian mengenai depresiasi dan apresiasi. Yang pertama kita bahas dulu mengenai depresiasi dari mata uang. Nah, depresiasi mata uang ini misalnya yaitu penurunan nilai rupiah terhadap mata uang lainnya. Contohnya, saat ini misalnya 1 US dollar itu harganya 14.000. Dan kedepannya akan naik sebesar 1 US dollar akan menjadi 15.500. Nah, jadi mata uang rupiah akan mengalami depresiasi terhadap mata uang asing. Begitupun sebaliknya dengan apresiasi. Ketika mata uang rupiah naik terhadap mata uang asing. Misalnya saat ini 1 US dollar harganya 15.500, kedepannya akan mengalami apresiasi sebesar 1 US dollar sebesar 14.000. Jadi harga mata uang rupiah itu naik terhadap mata uang lainnya. Baik, selanjutnya itu akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar dalam jangka panjang. Yang pertama itu ada yang namanya faktor harga relatif atau perbandingan dari harga barang satu dengan barang domestik lainnya. Kemudian ada yang namanya faktor yang kedua yaitu hambatan perdagangan. Yang ketiga yaitu preferensi terhadap barang domestik daripada barang asing atau pilihan terhadap barang domestik dibandingkan dengan barang asing. Kemudian berikut kurva mengenai pasar valuta asing. Nah, kurva ini menjelaskan keseimbangan dari pasar valuta asing yang terjadi di titik B, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran terhadap nilai tukar. Kemudian pada kurva berikut menjelaskan mengenai pergeseran dari kurva pasar valuta asing. Nah, pada kurva ini terlihat ada dua keseimbangan yang mana awal keseimbangannya itu terjadi pada titik keseimbangan yang pertama yaitu E1. Nah, ketika suku bunganya naik, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan yang akan meningkatkan kurva permintaan di pasar valuta asing. Jadi, peningkatan suku bunga domestik akan menggeserkan kurva permintaan ke kanan yang akan menyebabkan mata uang domestik mengalami apresiasi. Begitupun sebaliknya, ketika suku bunga domestik turun, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri, yang mana mata uang domestik mengalami depresiasi. Kemudian pada kurva berikut, saya akan menjelaskan mengenai dampak kenaikan ekonomi domestik suku bunga yang disebabkan oleh inflasi. Nah, jadi situasi yang pertama itu kenaikan nilai tukar domestik suku bunga karena yang disebabkan oleh terjadinya inflasi, yang mana kejadian tersebut menyebabkan pergeseran kurva nilai tukar ke kiri. Kemudian pada langkah kedua itu terlihat bahwa situasi terjadinya penurunan pada nilai tukar karena terjadinya inflasi tersebut. Jadi karena adanya peningkatan ekspektasi domestik tersebut menyebabkan penurunan pada apresiasi dolar yang lebih besar dari peningkatan bunga domestik, di mana kurva tersebut memperlihatkan penurunan ke kiri dari keseimbangan E1 ke E2. Nah, jadi di sini saya menyimpulkan bahwa ketika suku bunga real domestik naik, maka mata uang domestiknya terapresiasi. Namun ketika mata uang real domestik naik karena terjadinya inflasi, maka mata uang domestik tersebut akan mengalami depresiasi. Saya Murra Putri Asmania dengan NIM 2310542030 pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Thank you for watching.